Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Prodi Ekonomi Syariah Staimas Wonogiri. Jumpa lagi dengan saya Devina Milenawati pada mata kuliah Metodologi Penelitian tentang Teknik Pengumpulan Data. Jadi pada pertemuan kini kita akan membahas apa saja teknik atau metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi teknik yang pertama ada observasi. Apa itu observasi? Observasi itu pengamatan. Jadi mengamati gejala atau peristiwa pada suatu objek penelitian. Dari pengamatan itu kita catat. Contohnya, observasi atau mengamati tentang jumlah kendaraan yang lewat di Jalan Raya Jenderal Sudirman untuk mengetahui atau menganalisis tingkat kepadatan lalu lintas jalan raya di Kecamatan Wonogiri. Contoh yang kedua, observasi atau mengamati jumlah pengunjung tol serba baru untuk menganalisis minat konsumen dalam menentukan pilihan tempat berbelanja. Yang ketiga, observasi atau mengamati tentang pertandingan sepak bola untuk menentukan pemain yang terbaik atau kesebelasan yang terbaik. Jadi itu teknik yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Kemudian, ini jenis-jenis observasi. Nah, yang paling bagus di antara keempat observasi ini sebenarnya yang paling bagus adalah observasi partisipan. Maksudnya pengumpul data atau si peneliti itu seakan-akan menjadi terlibat langsung di situ. Misal ya, ingin mengetahui kinerja bank ya terhadap nasabah, ingin mengetahui kinerja bank gitu ya. Jadi ini tentang kepuasan nasabah terhadap kinerja bank. Jadi untuk menjadi pengamat atau untuk mengamati gejala tersebut, maka lebih baik si peneliti itu terlibat menjadi nasabah bank yang diteliti. Nah, itu namanya observasi partisipan. Jadi melibatkan diri menjadi partisipan, contohnya tadi menjadi nasabah di bank A untuk mengetahui kepuasan nasabah terhadap kinerja bank A, seperti itu. Kemudian metode yang kedua adalah metode survei. Metode survei ini melalui permintaan keterangan. Biasanya menggunakan kuesioner, angket, seperti itu. Jadi survei itu pengumpulan data melalui permintaan keterangan atau jawaban menggunakan angket. Untuk kuesioner selain diberikan secara langsung bisa juga melalui telepon atau melalui email dan surat. Contohnya, ingin mengetahui atau ingin mensurvei tentang merek sabun cuci yang paling diminati oleh ibu rumah tangga. Ingin mensurvei sistem pengelolaan persediaan barang di toko Moro Seneng Wonogiri. Itu yang survei. Kemudian metode yang ketiga, pengumpulan data yang ketiga melalui wawancara. Wawancara ini biasanya berupa tanya jawab. Tanya jawab tapi dengan pertanyaan yang seharusnya terstruktur. Tuh. Kemudian yang keempat ada eksperimen atau percobaan. Kalau eksperimen ini dia mencatat langsung dari percobaan itu tapi menggunakan metode atau alat ukur. Itu. Jadi ini bisa disebut juga eksperimen, percobaan atau tes. Ini tahapan-tahapannya. Kemudian pengklasifikasian. Jadi berbagai macam metode tadi bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama tentang data. Data itu ada data sekunder dan data primer, secondary data dan primary data. Kalau yang kita sebutkan tadi
ada observasi, kemudian survei, kemudian wawancara, kemudian ada eksperimen, itu masuk data primer atau primary data. Kalau yang secondary data itu data yang kita peroleh dari pustaka atau literatur lain. Nah, data primer itu dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Nanti ada data deskriptif. Deskriptif itu juga bisa berasal dari survei data angket, kemudian observasi, lain-lain. Kemudian kuantitatif itu dari data eksperimen. Itu kemudian ini macam-macam teknik pengumpulan data tadi ya. Survei, observasi, eksperimen, wawancara, kemudian arsip-arsip itu maksudnya dari kajian pustaka. Nah, semua data ini nanti kita kumpulkan dan selanjutnya kita akan analisis. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang analisis data. Baik, demikian materi tentang teknik pengumpulan data. Semoga semuanya bisa mengerti dan jelas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.